The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Secara tersirat, Trump mau membubarkan Wall Street. Anjrit, demikian saya komentar. Sungguh, ini kumpulan informasi yang saya dapat beberapa hari terakhir melalui media internasional Al Jazeera, Russian Today, Bloomberg yang membuat kepala saya muter 7 keliling. Sangat challenging menganalisa langkah catur Amerika dan Cina ketimbang langkah catur yang penuh agenda dari 4L yang sangat kebaca, tetapi pejabat teras orang nyandak. Kalau ingat itu tuh bawaannya mangkel aja. Balik ke Trump aja deh. Trump misalnya mengkritik Apple Incorporated di bawah CEO-nya Tim Cook yang memang jago urusan memangkas biaya produksi dengan strategi global supply chain-nya, di mana setiap wilayah punya kekuatan diambil yang murah dan kualitas bagus untuk menyuplai Apple. Economic scale membuat harga murah menjadi harga turun, menjadi harga rendah. Walaupun bukan buatan Amerika, namun engineering dan innovation tetap Amerika, tetap Apple pusatnya. Namun isinya dibuat di banyak negara, terutama Cina. Bagi Trump itu flight capital, bagi Apple itu adalah business as usual, dan keengganan para investor Wall Street dan perusahaan yang melantai di Wall Street pindah dari Cina membuat Trump berang dan dia mengatakan dia mau membubarkan Wall Street. Itulah sedikit pelajaran mengingatkan bahwa Amerika adalah negara swasta, ekonominya dewasa, tidak terpengaruh dengan penguasaan politik. Walaupun penuh intrik, kolusi tingkat tinggi, namun dunia ekonomi dan politik di Amerika sudah pisah ranjang sejak sebelum tahun 1900. Waktu itu kekayaan Andrew Carnegie misalnya di tahun 1900-an lebih banyak uangnya dari Federal Reserve-nya Amerika. Coba bayangkan, belum lagi kekayaannya Rockefeller, JP Morgan. Kalau digabungkan jauh di atas uangnya Federal Reserve saat itu. Kita balik lagi ke sana di lain kesempatan. Setelah kita bahas How China Makes Money, di mana semua pelajaran ini adalah shadow knowledge yang harus dimiliki setiap pengelola negara. Kembali ke Trump yang lagi berang dengan Wall Street. Maka yang saya lakukan adalah collect data, kontak ke sana kemari, sampailah saya mengirimkan pesan ke sahabat saya yang juga mentor saya, seorang pensiunan bintang 2 marinir Filipina yang saat ini mungkin usianya sekitar 75 tahunan, yang juga sekarang menjadi penasehat pertahanan Presiden Filipina saat ini. Saya WA dia karena saya tahu dia pernah menjadi atase pertahanan di Amerika di masa Ronald Reagan. Mengapa saya mengingat dia? Seseorang yang sudah 4 tahunan kami tidak berkabar. Karena dari buku The Fury yang meliput Trump, saya mendapatkan kesan Trump sangat mengidolakan Presiden Ronald Reagan. Bahkan ketika dia mengatakan dulu 30 tahun sebelum jadi presiden, dia sudah klaim mau jadi presiden Amerika karena ingin meniru Ronald Reagan. Kemudian slogan kampanye Trump adalah Make America Great Again. Itu adalah slogannya Ronald Reagan. Reagan menjadi presiden karena kesalnya Amerika terhadap lemahnya Jimmy Carter yang membuat dolar terpuruk jatuh hingga 50% dan dipukulnya ekonomi Amerika karena narkoba, karena kartelnya Medellin, Pablo Escobar, dan kong kali kong dengan petinggi Panama Noriega membuat generasi muda Amerika terpapar narkoba. Layaknya COVID saat ini, layaknya ekonomi at war saat ini, narco-economic warfare dipakai untuk pukul Amerika di bawah Presiden Jimmy Carter yang diambil alih kemudian oleh Ronald Reagan. Dan Reagan melakukan 2 hal yang besar. 1, pukul Uni Soviet dan pukul Deng Xiaoping China dengan Democratic Deal-nya. Dalam 40 tahun lagi sejak saat itu, Cina berjanji akan menjadi negara demokrasi. Akan ada pemilihan langsung atas nama jabatan politik. Ingat, demokrasi adalah senjata Anglo-American untuk kendalikan dunia. Xi Jinping yang berkuasa mutlak sejak 2017 menentang treaty atau perjanjian Deng Xiaoping dengan Ronald Reagan ini. Disinilah muasal Trump melakukan trade war ke Cina karena Trump ingin menghukum Cina dan ingin berkuasa kembali. Saya yakin sahabat saya ini, mentor saya ini pasti mengenal langkah yang Trump baru akan ambil dan prediksi saya tidak meleset. Kalimat pertanyaan saya kepada sahabat saya setelah basa-basi menanyakan kabar dan dia menyatakan selamat berpuasa adalah, do you get the impression from the latest news that Trump might close down Wall Street? Yang dia jawab, iyalah, ini jadi diskusi kental di kabinet di Filipina saat ini. Lalu saya tanya, what the hell happened? Yang dijawab dengan satu nama, it's Roger Robinson. Saya balas dengan sebuah kalimat pendek, he's a legend. Oke, pembicaraan saya berdua setelahnya mungkin gak terlalu penting. Sekali lagi, siapalah Sontoloyo ini? Pejabat bukan, politikus bukan, pengusahanya pun masih berhutang. Di mana kerennya? Tiap hari masih nyangkul di sawah, bingung urusan THR karyawan tahun ini. Tapi pasti ada yang bertanya, siapa si legend itu?
itu. Pastinya saya tidak kenal dia, tapi buku tentang dia saya baca ada kali 10 macam. Memang di buku komik Shinchan, Doraemon gak ada nama itu. Tapi buku selain komik populer tadi, seperti buku geopolitik, pasti nyamber tentang nama Roger Robinson. Dia salah satu dari 13 tim bayangan penasehat Ronald Reagan yang baru saja dipanggil oleh Donald Trump ke White House. Sama seperti penasehat Trump lainnya, Steve Bannon. Maka Roger sangat anti globalis, anti Wall Street. Nah, ini seru kalau menganalisa dunia seperti ini. Di Amerika itu ada dua mazhab ekonomi besar. Kalau mereka sekolah di Ivy League kampus, ujung-ujungnya jadi budak globalis atau menjadi globalis di Wall Street. Di luar kampus tadi, maka alumninya jadi bagian dari IMF dan World Bank yang menjadi acuan Federal Reserve dan Bank Sentral seluruh dunia, dan juga para bankers-banker financial institution di luar banknya Wall Street. Mazhab ekonomi IMF akan melihat rating S&P atau Standard & Poor's atau Moody's sebagai acuan. Seperti saat ini, siapa yang pakai hal itu ya? Kalau Wall Street nggak percaya banget sama mereka. Wall Street pakai acuan dari JP Morgan, Goldman Sachs, dan sejenisnya di dalam menganalisa atau merating sebuah negara atau perusahaan. IMF dan Moody's bisa saja kasih rating Indonesia bagus, tapi JP Morgan bisa kasih rating jelek. Itulah dunia ekonomi.